takut. Situasinya itu aneh, terus sepi pemirsa, sepi, aneh, terus surem. Terus ada seorang wanita yang nginep itu, tapi kok pintunya terbuka. Dia sengaja menunjukkan dengan menyisir rambut di meja rias hotel itu pemirsa. Nah, akhirnya kami tidak ingin menginap di sana karena tempatnya aneh pemirsa. Nah, tiba-tiba wanita yang kami lihat tadi itu berdiri di depan jendela. Kemudian dengan wajah yang agak ngeri pemirsa ya, kayak seperti nenek-nenek ya, tapi pucat pemirsa. Keriputnya enggak serba kelihatan, cuma pucat. Nah, salah satu teman kami itu melihat dia itu seperti kalau orang Jawa bilang itu meringis ya, jadi kelihatan wajahnya itu ngeri kalau saat dia meringis itu pemirsa. Nah, kemudian 5 pemuda ini, salah satunya ini ketakutan melihat giginya yang aneh pemirsa ya, nggak rata, terus kayak jelek lah gitu menurut saya, jelek. Sehingga mereka pemuda berlima ini membatalkan untuk menginap di sana pemirsa, karena agak aneh ya tempatnya ya, menakutkan. Ada penghuninya juga seperti itu gitu ya, siapa yang mau gitu ya. Nah, kemudian 5 pemuda ini mencari tempat lain yang bisa membuat untuk istirahat nyaman supaya bisa istirahat dengan enak pemirsa, karena habis perjalanan jauh pemirsa ya. Namanya orang kalau perjalanan jauh kan pasti ingin cari tempat yang nyaman pemirsa untuk istirahat. Nah, kemudian dapat tempat lain yang lumayan baik, agak jauh dari hotel yang sebelumnya tadi pemirsa, kira ya beberapa kilometer lah ke depan, agak jauh. Walaupun bangunan lama, sama-sama bangunan lama, itu lumayan pemirsa daripada yang sebelumnya. Memang di sana hotelnya kebanyakan bangunan lama pemirsa, cuma dipugar, dicat, di renovasi gitu ya, supaya kelihatan bagus ya. Kemudian kami masuk, pemuda ini masuk menemui resepsionis. Kemudian ada tempat yang kosong lah, kami lihat, cek, nah tempatnya lumayan lah daripada hotel yang sebelumnya. Terus tidak ada lagi penghuni atau tamu yang aneh di hotel itu seperti yang hotel sebelumnya yang ada penghuninya yang aneh pemirsa. Nah, kemudian 5 pemuda ini istirahat di sana, tidur nyenyak. Nah, akhirnya dapat istirahat dengan enak pemirsa, tidurnya pula sampai pagi. Tapi di antara 5 pemuda ini ada yang nggak bisa tidur, di salah satu pemuda ini pemirsa. Itu dikarenakan ada yang diganggu oleh suara aneh, seperti orang mendengkur pemirsa, seperti kalau orang Jawa bilang ngorok ya, maaf ya, seperti orang ngorok mendengkur ya di kamar tersebut. Nah, kemudian suara itu seperti suara yang orang yang sudah usia lanjut pemirsa. Suaranya seperti orang yang sudah usia lanjut. Kemudian suaranya mendengkur, padahal tidak ada orang di kamar itu, ya hanya 5 pemuda itu pemirsa, tidak ada orang lain. Lalu itu suara siapa? Ini salah satu teman dari 5 orang tadi. Suara siapa itu? Soalnya teman-teman yang lainnya yang sudah tidur ini tidak ada yang mendengkur pemirsa, tidurnya pulas enak, gak ada yang mendengkur, tapi dia mendengar suara orang mendengkur. Nah, kemudian itu menjadi alasan mereka nggak bisa tidur di malam itu, karena suara misteri yang mereka dengar itu pemirsa. Nah, paginya kami saling cerita kejadian tersebut. Singkat cerita, akhirnya kami kembali ke kota
asal kembali ke kota asal untuk pulang pemirsa. Nah, jadi dari cerita ini pemirsa, sebaiknya kita harus hati-hati saat mengadakan perjalanan jauh. Harus berdoa, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh makhluk halus atau penghuni tempat-tempat tersebut. Jadi kesimpulan dari cerita ini pemirsa, kalau kita masuk ke hotel pun juga harus hati-hati pemirsa, karena memang ada di beberapa tempat di Indonesia ini, di Jawa Timur itu juga ada hotel-hotel yang ya bisa dibilang agak angker lah. Nah, cuma kita kan tidak boleh menyebutkan pemirsa, karena itu menjadi rahasia dari perusahaan lah, rahasia perusahaan. Jadi sebaiknya kita, kalau memang kita ada dana yang cukup untuk bepergian jauh atau keluar kota, itu sebaiknya kita mencari hotel-hotel yang ya lumayan bagus lah pemirsa. Jangan asal hotel-hotel yang kotor, murah tapi kotor, terus tempatnya angker, itu kan jadi malah kita jadi nggak nyaman, istirahat nggak nyaman, tidur nggak nyaman, terganggu itu, terus diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Jadi kisah 5 pemuda ini tadi yang mengadakan perjalanan ke Banyuwangi melalui jalur Situbondo tadi, harus ini bisa menjadi pengalaman mereka berlima juga buat kita. Jadi kalau mengadakan perjalanan jauh itu harus berhati-hati, cari ya lebih baik cari jalan umum aja lah, jangan jalan alternatif. Jadi khawatirnya kalau jalan alternatif itu ada hewan buas atau ada pembegal atau ada orang jahat itu saja. Nah, atau ada di situ ada kampung goib atau istana goib. Nah, itu kita bisa tersesat, bahkan bisa sulit untuk balik. Ya bisa pun, tapi mereka kan juga kadang ingin mengambil orang untuk dijadikan teman di tempatnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita berpergian jauh keluar kota, ya cari jalan-jalan ramai aja pemirsa, jalan-jalan utama aja, banyak orang, banyak kendaraan lalu lalang, banyak tempat makan, kita bisa mampir atau ke warung atau bertanya kepada orang sekitar, daripada kita lewat jalan yang cepat, potong kompas, jalan alternatif tapi jalannya angker, bisa buat apa gitu. Itu malah menyusahkan diri sendiri gitu. Jadi ini suatu pengalaman dari 5 pemuda ini untuk kita semua. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti 5 pemuda ini tadi, sehingga bisa juga membuat diri kita ketakutan atau trauma pemirsa ya, dengan perjalanan yang penuh dengan misteri, mengalami gangguan-gangguan goib. Ya untungnya mereka tidak mengalami kecelakaan atau tidak hilang ya, masih bisa kembali. Nah, sekian cerita dari kami, dari cerita misteri malam. Yang dapat kita ambil hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita sebaiknya hati-hati saat mengadakan perjalanan jauh. Intinya itu aja. Semoga menjadi hikmah buat kita semua dari kisah misteri ini di channel Kisah Misteri Malam ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini pemirsa ya, untuk kisah-kisah misteri selanjutnya, kisah-kisah horor, kisah-kisah angker selanjutnya pemirsa. Ketik subscribe, klik lonceng dan like agar dapat mengikuti kisah-kisah misteri selanjutnya dari kami pemirsa, dari channel Kisah Misteri Malam. Terima kasih atas waktunya yang sudah mendengar channel kami, melihat channel kami. Semoga yang melihat channel ini menemukan kebahagiaan, rezekinya lancar, dan menemukan jodoh bagi yang belum menemukan jodoh. Terima kasih atas waktunya pemirsa. Sampai jumpa lagi di channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.